Selamat pagi, good morning ladies. Bersyukur banget bisa bisa ada lagi ya di Zoom bersama-sama setelah liburan cukup panjang. Lumayan. Lumayan panjang ya. I hope semua helper di rumah sudah kembali dan I hope juga kita semua di sini udah refresh setelah spend time with family, slowing down lagi, bernafas lagi gitu ya. Emang sometimes manusia itu butuh intentionally disuruh break ya, suruh jeda, selah ya. Salah. Iya bener. Dan hari ini bersyukur banget karena aku percaya Tuhan udah kasih satu topik ya untuk dibawakan, gak cuma buat hari ini tapi untuk 1 bulan ke depan ini nih. Nah, aku Kezia bersama Driska hari ini bakal share-share ya apa yang Tuhan sudah ingatkan dan apa ya depositkan di hati kita dari perjalanan hidup kita juga. Nah, aku yakin kita bareng-bareng sini belajar sesuatu yang baru juga ya. Nah, satu hal kalau mungkin mengingatkan topik dari Women's Talk di minggu-minggu yang lalu ya, kita kan banyak menyentuh ya sistris gitu kan. Gimana kita tuh sebagai wanita itu kita diciptakan tuh segambar serupa sama Bapa dengan rancangan yang super, super penting buat dunia ini gitu ya. Gimana peran kita itu sebagai orang yang peka untuk dengar suara Tuhan, untuk menolong siapapun juga yang ada di sekitar kita ya, nggak cuman mulai dari family ya, tapi nggak cuman berhenti sampai di orang terdekat kita, di tempat di mana kita berada, di kantor, di apa pergaulan, teman-teman arisan, teman-teman ngafe gitu ya. Ya, ada sebuah kekuatan yang Tuhan taruh di setiap wanita untuk encourage each other. Dan hari ini kita mau membahas dalam tema bulan ini ya, kita mau masuk dengan tema unashamed gitu. Artinya nggak ada lagi rasa malu di dalam hati kita gitu. Dan sebenarnya jujur-jujuran aja ya. Jujur-jujuran gitu ya. Ya, kenapa tidak gitu ya. Sebenarnya awalnya waktu kita mendoakan apa ya Tuhan yang mau Tuhan share ke semua ladies gitu ya. Topik ini sebenarnya sudah ada ya, tapi waktu baca tuh aku ada sebuah perasaan, wah kayaknya ini berat nih, kayaknya ini ribet nih gitu ya, kayaknya dibawain gimana ya, pada nyambung apa enggak gitu ya. Dan ternyata sadar nggak sadar keraguan-keraguan itu sebenarnya munculnya dari shame itu sendiri, which is sesuatu yang sebenarnya kita mau kupas gitu. Jadi betapa sebenarnya perlu banget kita bawa topik ini untuk bareng-bareng kita mengingatkan gitu kalau kita hidup bersama Tuhan ada sebuah kemerdekaan yang Tuhan udah siapkan ya. Yang dia udah mati gitu, Yesus udah mati supaya kita merdeka gitu. Tapi pada kenyataannya kita masih berjourney, masih berproses ya di dalam setiap hari kita untuk merengkuh, untuk embrace kebebasan itu dengan seutuhnya. Mungkin aku mau buka dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Bukan makanan ya? Bukan makanan. Yang Makanan dibuka dengan masing-masing. makanan. Kita akan buka dengan beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa lihat dan reflect ke dalam diri kita sendiri ya. Mungkin boleh Ci slide-nya. Nah, pertanyaan yang pertama nih. Have you ever heard? Pernah nggak sih kita itu mendengar gitu ya suara kecil ini di kepala kita, di pikiran kita ya? Mungkin waktu kita lagi bengong atau waktu kita habis bikin salah ya kita ngerasa aduh kurang tepat nih yang aku ngomongin atau yang aku lakukan gitu. Atau mungkin randomly aja nih ya out of nowhere gitu. Pernah nggak sih kita itu mendengar nih suara kecil ini yang bicara kepada kita gitu ya? Kayaknya kamu nggak fit in deh, kayaknya kamu ini bukan tempat kamu gitu. Nobody likes you, nggak ada nih yang suka sama kamu di sini gitu. Nih kamu bodoh. Nah ini kamu bodoh biasanya mungkin kalau abis bikin salah gitu ya, atau mungkin abis nyeletuk terus celetukannya kok dodol. kok dodol gitu ya, bodoh nih gitu. Atau juga pikiran kayak kayaknya cuman kamu deh yang pernah bikin salah kayak gini. Orang lain mah enggak gitu. Terus mungkin Apa ini? how could God love you gitu. Kalau kayak gini nih pikiran perasaan aku mungkin nggak Tuhan cinta sama aku. Masih mengasihi gue nggak ya? Iya. Gitu ya?
Ini ada lagi, kamu nggak akan pernah sampai kepada destiny dan purpose-nya Tuhan. Udah mulai senyum-senyum ya. Pernah nggak ngerasa, oh kayaknya I'm not lovable deh, kayaknya I'm not worthy of love gitu. Kayaknya nggak layak untuk dicintai gitu. Kalau orang lain sih kayaknya layak gitu ya, kecuali aku gitu. Atau juga nih yang ini diam-diam suka merasuk gitu di dalam ya, dalam sumsum gitu ya. Kayaknya aku nggak diinginkan gitu. Nggak diinginkan tuh bisa sama orang terdekat, bahkan mungkin sama diri sendiri gitu. Wah, nggak suka nih dengan kelemahan-kelemahan, nggak mau Iya. jadi diri sendiri gitu. Sebel sama diri sendiri gitu ya Iya. maksudnya ya. Heeh. Ya, ya. You are less than gitu. Nah ini biasa kalau kita mulai membanding-bandingkan ya. Wanita kenapa ya? Wanita tuh sangat suka ya. Kayaknya Membanding-bandingkan. manusia pada umumnya suka gitu ya. Tapi Tapi mungkin terutama wanita ya. wanita punya kadar lebih tinggi gitu. Kadar lebih tinggi ya. Iya. Terus ini Terus merasa worthless. Worthless itu nggak apa ya? layak ya. Iya. Nggak ada Udah harganya gitu nggak ya. ada. You are insignificant. Nih, kamu nggak penting. Atau mungkin suara kamu nggak penting gitu. Ide kamu nggak penting gitu. Apa yang kamu tercetus di pikiran, nggak penting lah, nggak usah dikeluarkan gitu ya. Itu sering tuh, jujur aku sering tuh. Nah ini juga kebohongan yang terakhir nih, you are too much gitu. Kayak aduh, You are too much tuh gimana? kayak mungkin ya kalau gue ini, karena kan aku orangnya tuh yang sangat apa ya, kayak fire-nya itu suka menyala gitu ya, apalagi kalau masuk ke mungkin pembicaraan atau mungkin sesuatu yang aku bisa relate gitu kan, kayak langsung terusnya apinya tuh menggebu gitu kan. Ya betul gitu kan, kayak kadang tuh ya lebay bener. Lebay deh rasanya gitu kan, jadi kamu mending diem dikit gitu, atau kayak tone down dikit gitu ya, nggak usah terlalu vokal, nggak usah mengeluarkan semuanya gitu, kayaknya too much deh gitu. Itu tuh sebenarnya salah satu yang ini yang gue tulis sih, kayaknya Refleks sendiri ya. refleks sendiri ya, kayaknya dari sekian banyak ini almost semua gitu yang pernah aku Dicentang ya. rasakan gitu. Terus di next page ada lagi pertanyaan lagi. Boleh, Ci? Nah, ini juga kalau tadi mungkin lebih kepikiran nih. Ini pernah nggak merasa gitu? Dari pikiran kan bisa turunnya ke hati gitu ya, waktu kita mengaminkan pikiran itu gitu ya. Pernah nggak merasa kalau kita tuh, wah kayaknya aku kesalahan deh gitu. Kayaknya I'm a mistake gitu. Mungkin orang tua juga mungkin sebenarnya dulu udah nggak pengen punya aku, tapi terjadi gitu ya. Kayaknya I'm a mistake gitu. Terus kayaknya ada juga pikiran, pernah nggak merasa kayak, wah kayaknya semua orang tuh against me deh. Kayaknya semuanya tuh kontra gitu. Nggak ada yang support, nggak ada yang encourage gitu. Satu dunia membenci aku gitu ya. Perasaan-perasaan. Nah, I'm not as good as others. Nah ini yang pembandingan itu lagi ya. Iya, iya. Biasanya memang kalau bandingin sih, biasanya kita melihat rumput tetangga memang Lebih hijau. sangat hijau gitu ya. Bukan lebih hijau lagi. Rumput kita bekas injekan gitu ya. I'm not good as gitu. Others. Terus ada juga kadang pernah ngerasa nggak sih kayak, wah kayak sendiri nih gitu. Kayaknya I'm all alone. Apa ya? Terutama mungkin ngomongin kayaknya nggak ada yang pernah mengalami sesulit ini gitu. Atau mungkin nggak pernah, mungkin ada yang pernah, kayak nggak ada yang senista ini gitu. Sesedih ini ya. Bisa juga. Gue yang paling sedih, yang paling menderita gitu nah, ya. Iya. Ya, ya. Nah ini juga ada perasaan gini nggak? Maybe nih, kok mungkin ya kalau saya mencoba lebih kuat lagi gitu, atau lebih pintar lagi, atau lebih lah gitu, dan mungkin nggak akan terjadi. Nah biasanya ini pikirannya kalau kita mungkin mencoba sesuatu dan rasanya tidak seperti ekspektasi kali ya. Iya, iya, iya. Kayak aduh, mungkin lebih kalau nyesel gitu ya. Iya. Kayak introspeksi yang membawa kepada penyesalan gitu. Iya, iya, iya. Terus apalagi berikutnya tuh, I hate myself. Nah ini biasanya ada apa ya, kalau udah ngerasa unwanted nih biasanya ada nih kayak, aduh nggak suka nih gue jadi diri gue sendiri, kayak semua part of me sampai ngaca aja rasanya kayaknya nggak demen gitu, kayak nggak suka dengan apa yang dilihat di kaca gitu. Ya, mungkin pernah nggak sih ngerasa kayak, oh kayaknya I just can do anything right gitu. Kayaknya semuanya salah. Apa yang gue omongkan semuanya salah gitu. Ya, ya. Nah, next slide ya.
Dan di sini kita kalau kita bilang yes Di salah satu lah di salah satu dari pernyataan ya atau semua bisa atau juga. semua bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti sih yang ngomong ke kita itu sebenarnya itu adalah shame ini. Sebuah rasa malu ya. Nanti kita ke belakang kita akan mengupas banyak mendalami sebenarnya shame itu muncul dari mana sih gitu. Terus kalau kita iyain nih shame dan kita setuju dengan itu, bisa membawa hidup kita kemana gitu ya. Ya. Karena memang yang namanya shame itu, rasa malu itu hidden ya, nggak kelihatan gitu ya. Jadi tadi memunculkan tuh banyak rasa isolasi, dan nanti ke belakang kita akan banyak ngomongin tentang hal ini. Nah, gimana nih sis setelah membaca pertanyaan-pertanyaan tadi? Pasti ada beberapa pertanyaan tadi atau perasaan atau pikiran yang ya itu gue banget tuh, atau gue pernah banget ngerasain itu atau berpikir tentang itu sih. Dan aku merasa kemarin sambil memikirkan apa yang sudah Tuhan kerjakan gitu ya. Aku merasa ternyata yang namanya struggling sama shame ini atau kayak mengalami pemikiran dan perasaan ini tuh ternyata dari awal belum kenal Tuhan personally, dan mungkin dari kecil kali ya, dari nggak menyadari itu tuh bukan pemikiran aku gitu, tapi sudah ada aja nih shame yang masuk ke dalam hati dan pikiran gitu. Tapi aku merasa perlawanan atau kita mulai menyadari ini kayaknya nggak bener tuh adalah ketika mulai mengalami kasih Tuhan. Itu kok personally ya dari aku sendiri kayak ketika mengalami kasih Tuhan terus kayak mulai bergesek nih, ini sebenarnya yang aku rasain itu bener apa enggak ya? Itu pemikiran-pemikiran yang mulai bertanya gitu. Kenapa? Kayaknya kalau sebelum kenal kasih Bapa itu hal-hal negatif itu masuk tanpa filter ya. Jadi kayak semacam kisah-kisah gitu ya. Iya. Whatever will be, will be. Iya. Whatever we feel, we feel. Iya bener. Whatever we think gitu loh teh. Nah kayak gitu tuh. Sampai kita mengalami kasih Tuhan itu ibarat memberikan alternatif ya. Nggak perlu loh sebenarnya semua pikiran-pikiran ini gitu. Ada alternatif dari yang kamu pikirkan dan rasakan ini gitu. Nah, waktu awal-awal berjernih di dalam menyadari ini tuh shame ya gitu. Nah, ada sesuatu yang cukup menjadi sebuah pertanyaan gitu. Yaitu gini, kalau misalnya nih gue ngelakuin salah nih, atau misalnya ini nggak sesuai firman Tuhan. Nah, struggleku saat itu tuh ya adalah ngerasa ini tuh lagi dibukain sama Roh Kudus, alias dikasih warning biar bertobat, atau ini tuh lagi mengalami shame ini, atau lagi mengalami dituduh nih sama pikiran sendiri atau enemy gitu. Ya. Jadi tuh itu di next slide ya. Nah, gimana nih kita bedain? Kita lagi ngalamin rasa malu ini, shame itu sendiri, atau kita tuh lagi mengalami namanya conviction, atau dikasih dibukakan oleh Roh Kudus gitu di dalam kita kalau kamu lagi melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kembali gitu ya, kembali kepada kebenaran. Nah, itu tuh for many years aku tuh berstruggle-nya itu sih, kebingungannya tuh di area ini gitu. Apa sih yang lagi aku alamin tuh, shame atau conviction gitu. Dan aku menyadari kalau yang namanya shame ini, yang rasa malu ini, itu tuh akan akan menuntut kita untuk bicara kepada identitas kita gitu. Yaitu gini, Kezia, kamu jelek, kamu jahat gitu. Jadi akunya yang mengalami tuduhan gitu. Tapi kalau Roh Kudus yang kasih kebenaran, conviction itu tuh di poinnya tuh jelas nih, apa yang kamu lakukan enggak, kamunya mah tetap dikasihi gitu. Jadi kalau mungkin gue bilang ada perbedaan antara apa yang lo lakuin sama siapa lu gitu. Nah, betul. Iya. Menarik. Kalau karena dulu sebelum kenal Tuhan kan kayaknya aku adalah apa yang aku lakukan, benar nggak tuh? Iya. Betul. Aku adalah apa yang aku pikirkan, dan aku adalah apa yang aku rasakan. Iya. Nah, itu sebelum mengenal kasih Bapa gitu ya. Kebenaran lah. Dan setelah
mengalami kalau ternyata Tuhan itu ngomongnya itu penuh kasih gitu ya. Nggak pernah tuh ada, ya memang kamu akan selamanya begini gitu. Kayak suara Tuhan itu selalu membawa kita kepada kasih gitu, bawa kita pada harapan, ya kan Tuhan tuh kasih gitu. Iya, iya. Nggak mungkin Tuhan itu ngomong sesuatu yang di luar karakternya dia gitu. Iya, Tapi iya. it's a journey sih ya. Gimana sih pernah nggak berjourney? Iya, dan gue mungkin aku juga ingat waktu Keisha share barusan ya, kayak untuk lebih gampangnya membedakan antara shame or conviction gitu, karena aku percaya Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Jadi apa yang dia sampaikan itu juga pasti tentang kebenarannya gitu yang ditekenin. Walaupun mungkin dia mau negur kita gitu ya, kayak kamu keliru nih, tadi mungkin ngomongnya misalnya kalau sama misalnya di rumah gitu ya, dalam konteks di rumah gitu. Tadi ngomongnya tuh tone-nya agak kekencengan tuh, jadinya nggak sopan tuh sama nyokap lo gitu kan. Nah, tapi Roh Kudus tuh bukan yang condemn gitu, kayak lo salah atau gitu, tapi kayak lu bisa lakukan lebih baik nih dari ini gitu. Tapi jatuhnya tuh encouraging gitu, Benar, setuju. bukan menuduh gitu Iya, loh. iya, Karena iya. dia akan kasih tahu kita dan menuntun kita sama yang bener gitu, versi benernya kita gitu, versi betternya kita. Benar. Bukan kayak lu tuh salah tuh, lu tuh gini, dan yang tadi Keisha bilang gitu, kalau kita lakukan sesuatu, selamanya itu akan kayak gitu, selamanya kita akan ngomongnya misalnya nadanya tinggi terus, atau kita akan selalu ngelakuin kesalahan itu terus gitu. Tapi kalau menurut aku ya yang aku alamin, Roh Kudus itu akan dalam tanda kutip gitu ya, kalau bisa bilang kayak menegur atau menyatakan kesalahan kita, itu dia akan menyatakannya tuh menuntun kita tuh kepada kebenaran yang seharusnya kita tahu gitu. Ini loh kebenarannya, ini loh kebenarannya. Jadi dia akan memimpin dan menuntun kita ke kebenaran itu, karena ya memang Roh Kudus kan Roh kebenaran Iya, gitu. betul. Jadi yang aku temuin kayak misalnya kita lagi struggle gitu ya. Temuin aja firman Tuhan, kayak misalnya aduh gue lagi kurang sabar nih. Udah meditate aja tuh, kasih itu sabar, kasih itu murah hati apa segala macam. Jadi selalu balik kepada apa sih kebenarannya gitu. Ya Roh Kudus akan membantu sih. Betul, setuju kalau apa ya, kalau namanya shame itu, rasa malu itu tuh mungkin kayak tadi misalnya nggak sabar gitu ya. Kalau shame tuh pasti masuknya kadang masuknya gini, halus dia. Duh, kamu kan udah tahu ya, kasih itu sabar. Kamu udah baca ini kayaknya dari 20 Berapa tahun ya, kalau kamu nggak sabar-sabar ya sabar-sabar kenyataannya. nih. Terus biasanya kalau udah masuk ya, kamu kayaknya gagal terus, langsung kamu kayaknya orang yang gagal. Nah, biasanya itu shame itu akan poinnya tuh kepada hopelessness itu ya. Jadi kitanya tuh orang gagal Orang gitu. gagal dan nggak akan pernah berubah. Iya. Sementara kalau Roh Kudus yang memberikan kebenaran itu, Roh kebenaran yang ngomong sama kita, itu nggak cuman apa ya, words aja, tapi ada kasihnya di sana yang memberikan harapan gitu. Iya. It's okay gitu, it's It's okay. okay kalau hari ini nggak sabar gitu kan. Tapi nanti bakal berubah kok gitu. Ya, Gak maksudnya selamanya kamu akan ada di sini ya gitu. intinya gampangnya tuh suaranya Roh Kudus itu pasti encouraging, memberi harapan gitu. Jadi untuk gampangnya membedakan apakah ini satu rasa malu yang sedang membuat kita merasa tertuduh karena melakukan itu lagi, karena merasa belum berubah, sama yang Roh Kudus bilang. Gampangnya sih ya, kalau yang Roh Kudus ngomong pasti akan membawa harapan. Oh iya ya, oke. Yes. Besok pasti lebih baik lagi apa Benar. segala macam. Simpelnya sih gitu sih. Yes, setuju. Kalau Tuhan yang ngomong pasti itu encourage ya. Kayak ibarat tuh kan ini Bapak kita sendiri yang ngomong sama kita ya. Kayak misalnya kita anak-anak naik sepeda gitu kan, nggak ada ya anak-anak naik sepeda jatuh terus bapaknya bilang tuh jatuh, udah Jatuh ya udah nggak sampein sepeda lagi. jatuh terus gitu kan. Bapaknya psycho enggak, tapi Tuhan itu kasih gitu. Jadi bapak kita tuh kalau tahu, dia tahu kita pasti kan jatuh bangun ya ketika kita mencoba hal baru atau melakukan sesuatu yang apa ibarat naik level gitu ya. Dia tahu kalau naik level pasti akan ada jatuh bangunnya gitu, and it's okay gitu. Yang itu membantu aku sih ketika menyadari kayak, oh ya bapak mana yang nuntut anaknya belajar jalan terus jatuh terus dibilang it's okay. Maksudnya it's okay, pasti nggak mungkin dibilangin ya nggak usah jalan lah, pasti kamu akan terseok terus gitu. Nah, menarik. Nah, oke, kita akan masuk ke
mungkin slide berikutnya ya. Ini ada satu definisi dari shame yang uh, waktu itu aku dapetin dari Brené Brown. Dia bilang gini, shame is the intensely painful feeling or experience of believing that we are flawed. Jadi itu ada rasa yang intens di dalam hati kita, sakit gitu ya. Or mungkin melalui experience gitu, melalui pengalaman yang menyakitkan gitu. Yang membuat kita percaya kalau kita itu flawed, banyak celahnya, banyak cacatnya. Karena banyak cacat, makanya kita itu jadinya nggak layak untuk dicintai, nggak layak untuk belong, hadir di tempat itu gitu ya. Hadir di suatu tempat dan gak worthy of connection. Nggak bisa connect sama orang gitu. Nah, dan satu hal yang ngeliat di sini ya, believing that we are flawed and therefore gitu. Ini betapa shame ini tuh munculnya itu halus karena di pikiran gitu ya. Dan sometimes sounds right juga gitu. Tapi sebenarnya ini tuh bener-bener against, bener-bener 180 derajat dengan apa yang Bapak kita itu udah ngomong ke kita gitu. Ya, ya. Nah, coba kita baca dari Yohanes 3 ayat 17 ya. Aku udah taruh juga di slide. Kalau Yohanes 3:16 kan kita semua udah hafal ya. Nah, begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Buat kita juga, kasih Allah buat kita. Nah, yang ayat 17 dibilangin kan, Allah tidak mengirim putranya ke dunia untuk menghakimi dan menghukum, tetapi untuk menjadi juru selamatnya dan menyelamatkannya. Artinya apapun juga suara atau apapun juga pikiran, perasaan yang bertentangan dengan ini, artinya kita ngalamin penghakiman di dalam, atau merasa terhukum, merasa aduh kayaknya aku layak lah dihukum, ntar bencana terjadi karena aku tidak sesuai dengan standar gitu ya. Iya, iya. Ya itu bukan dari Tuhan gitu. That is not our Father gitu. Ya. Karena sekali lagi Bapak kita kasih, Tuhan kita kasih. Tidak ada yang keluar dari Dia, pikiran, perkataan, apapun itu juga yang keluar dari karakternya Bapak. I think itu sebuah kebenaran yang perlu kita alami terus-menerus ya. Ya. Terlebih kalau pas lagi ngerasa nggak layak atau perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran itu muncul, ya balik ke yang Yohanes 3 ayat 17 ini gitu. Ya berarti kan balik lagi ke kebenaran apa gitu. Betul. Yang memang firman Tuhan udah bilang gitu. So true. Ada nggak nih sis pengalaman perjalanan aja nih, yang dimana di situ lu baru menyadari kayak ini aku lagi entertain, ternyata yang aku lagi entertain itu bukan kebenaran gitu, tapi shame itu sendiri gitu. Iya, iya. Ada sih, maksudnya kayak mungkin kayak beberapa kali kan aku udah pernah share gitu ya tentang aku pernah ngalamin depresi gitu kan. Dan itu kalau aku nggak hati-hati gitu, dan walaupun itu udah terjadi ke beberapa tahun yang lalu gitu, dan sekarang udah beberapa kali juga aku ngomong dan share tentang perjalanan itu. Tapi ada waktu-waktu di mana kisah yang tadinya jadi testimoni atau memberkati banyak orang itu kayak mengingatkan aku dan menyudutkan aku lagi, kayak emang udah bener nggak pernah bakal depresi lagi tuh. Kayak padahal kan itu adalah satu perjalanan yang sudah membebaskan dan sudah membawa apa ya, kayak udah breakthrough gitu. Iya, ngerti. Tapi kayak lu nggak malu kalau suatu hari nanti kayak gitu lagi gitu atau gimana. Jadi kayak balik lagi, ditarik lagi ke situ gitu. Jadi nah buat aku pribadi sih kayak aku ya balik lagi itu ke firman Tuhan gitu, kayak oh enggak kok, bahwa aku dalam perjalanan ini bersama dengan Tuhan, dan aku tahu kalau Tuhan sudah memulihkan, berarti Dia memulihkan aku tuh 100% gitu. Kadang-kadang kan kalau kita lagi misalnya share testimoni atau apa ya, pasti ada saat-saat hari-hari di mana mungkin kita confident banget, kayak kita yakin banget sama apa yang kita sampaikan, tapi ada hari-hari di mana perasaan atau pikiran itu kayak aduh gue males deh, gue malu deh karena ada hal-hal tertentu atau ada pikiran dan perasaan itu lagi, lu ngapain ngomong lagi ini gitu kan, emangnya ini
penting gitu buat orang lain, atau ya pokoknya hal-hal atau pikiran-pikiran atau perasaan yang tadi tuh dibahas ya di Iya. depan itu. Atau Hmm. emangnya am I good enough? Atau apakah aku layak untuk ceritain ini gitu kan. Mm-mm. Balik lagi kayak ada hari-hari mana kita confident, ada hari-hari yang kenyataannya tuh enggak banget gitu. Dan itu bisa narik lagi ke belakang, ya jadi muncul kan rasa malu itu kayak, ah yaudah lebih baik diam aja deh, atau nggak usah share deh, atau nggak apa gitu. Tapi waktu kalau buat aku pribadi kayak Roh Kudus berapa kali karena banyak banget sih kalau di kalau mau dihitung gitu ya berapa kali aku ngerasa kayak malu untuk menceritakan ini lagi, kayak Hmm. menceritakan suatu kelemahan kita yang ada beberapa orang yang kayak wah makasih banget share-nya apa segala macam. Tapi ada juga kenyataannya orang-orang kayak kok lu mau sih cerita kayak gitu? Itu kan suatu hal yang nggak perlu ceritain. Hmm. Itu terjadi juga gitu. Nah pada saat ada orang yang berkomentar kayak gitu, itu pasti kan akan bikin kita kayak, oh berarti nggak usah cerita kali ya, atau Hmm. gimana. Tapi waktu Roh Kudus ingetin kayak bahwa apa yang kamu lewatin itu adalah satu pesan yang aku pakai kayak aku tuh mau pakai cerita kamu yang mungkin dilihat orang tuh kayak ngapain lo cerita-cerita kayak gitu gitu, ngapain lo bahkan kan kalau di tahun-tahun kalau kayak sekarang kan nyeritain mental issue itu kan jadi udah lebih common Lebih gitu ya, udah terbuka, lebih iya. terbuka gitu. Nah, kalau di masa itu kan kayak, ngapain cerita kayak gitu? Kayak itu kan dalam tanda kutip mungkin aib gitu ya, malu, keluarga Hmm. juga malu gitu kan. Kayak, ya kayak gitulah. Tapi kalau buat aku pribadi yang membuat aku tetap bisa yakin, itu adalah ya karena Roh Kudus yang ngingetin. Kayak, aku yang taruh pesan itu di kamu dan this is the time untuk kamu Yes. share gitu. Mm-mm. Dan waktu kita lebih dengerin apa yang Tuhan omongin sama kita, lebih daripada apa yang kita lagi rasain, itu akan memampukan aku juga untuk tetap 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 cerita dan bangkit dari si perasaan-perasaan malu itu. Oh enggak, berarti ini gue lagi sepakat nih sama sama si rasa malu ini atau nggak mau ngomong ini gitu. Tapi ya itu sih. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita tergantung kita tuh ngeresponnya mau kemana gitu. Karena Setuju. pikiran-pikiran dan perasaan itu akan selalu ada. Tapi waktu kita ngelihat ke diri kita sendiri, pasti kita akan ya emang kayak nggak bisa. Tapi waktu kita ngelihat ke Tuhan dan ngeresponin sama suara Tuhan di dalam kita itu pasti akan Hmm. beda gitu loh responnya. Hmm. Wow. Bahkan tadi waktu kamu cerita ya, Miss, yang aku dapetin tuh ya, shame itu memang akan selalu mencoba untuk membungkam Hmm. mulut kita gitu. Iya, In a bad way, karena ya in a waktu bad way. waktu Tuhan mengerjakan karyanya di dalam kita, waktu kita mengalami kebebasan, tadi kan mengalami Hmm. kebebasan dalam jadinya dalam depresi gitu misalnya mental Hmm. issue gitu ya. Hmm. Terus sebenarnya ada kemenangan yang Tuhan udah taruh di dalam kita Iya. yang sebenarnya nggak cuma buat kita gitu ya. Hmm. Kemenangan yang kita alami kan sebenarnya Tuhan taruh untuk jadi kemenangan orang lain juga gitu. Hmm. Iya. Testimoni kita sebenarnya adalah testimoni buat orang lain juga, biar orang yang lagi mengalami saat itu atau mungkin ada punya Hmm. keluarga yang ngalamin Hmm. dikuatkan dan tahu ada pengharapan. Balik lagi ya, Iya. suara Tuhan tuh suara hope gitu ya. Selalu ngasih pengharapan. Pengharapan bener. Tapi shame itu tuh masuk meletakkan rasa kayaknya ngapain sih orang nggak mau Mm-mm. denger gitu tadi gitu kan ya. Atau Kayaknya ingetin lagi kayak, waktu itu ingat nggak sih? Waktu itu orang itu kan bilang, mm-mm. ngapain cerita-cerita itu sama aja ngebuka aib. Itu kan satu kalimat itu pasti kalau kita pikirin, kita 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 memilih untuk terus mikirin hal itu akan bikin kita jadi nggak usah lah, ya udah kalau nggak usah cerita deh gitu. Mm-mm. Karena waktu itu ada orang juga yang responnya kayak gitu. Iya bener, berarti tuh emang wow, kalau bersyukurnya tuh udah Roh Kudus ya yang ngingetin sekali lagi that is not me gitu. Itu bukan aku yang ngomong ke kamu untuk Hmm. diem, jangan Hmm. cerita, nanti malu, nanti aib, nanti orang ngomong apa, mikir apa. That is Iya, not the voice of our father, itu bukan suara bapak kita gitu ya. iya. Karena Hmm. I can imagine sih waktu itu bapak itu pasti ngelihat kamu sih sangat bangga gitu. Iya, Wow, ini iya, dan itu yang anakku, jadi kekuatan. iya, anakku Benar. yang udah go through, udah Hmm. melalui battle yang nggak mudah gitu ya. Iya, Battle yang nggak mudah dan menang gitu. Dan itu sebenarnya aku bisa ngerasanya itu hati bapak yang sangat bangga sama kamu, tapi enemy shame itu sendiri iya. mencoba masuk Saya untuk berusaha dengan segala cara iya untuk membungkam ya, untuk kayak memutarbalikkan. mematikan gitu Hmm. loh, mematikan api yang udah lagi menyala gitu di dalam kita gitu. Iya. Wow, luar biasa.
makasih Roh Kudus gitu. Aku jadi keinget tadi sambil kamu share juga. Ya, satu hal yang aku struggle for many years, bahkan sampai recently gitu, adalah karena merasa kamu kayaknya nggak cukup deh devotion time kamu gitu. Ini this is not tentang dosa atau tentang kelemahan whatever, enggak gitu. Tapi hal-hal yang rohani ya ini sebenarnya. condemnation, shame-nya muncul kalau buat aku ya. Ini yang mind blown adalah shame itu ditanemin juga ternyata di hal-hal yang baunya rohani gitu. Contohnya kalau buat aku ini personal journey buat aku ya. Ada season ada masa gitu, ada musim di mana tuh aku menggebu-gebu nih. Oh, wow, dalam firman ada dalam Bible tuh ada firman kebenaran, dan itu tuh kayak aku lapar gitu. Wah, itu saat itu ya. Ada satu season di mana aku tuh bisa baca yang dari YouVersion itu. Satu hari tuh 2 atau 3 devotion gitu. Saking kayak lagi hausnya gitu. Lagi lapar-laparnya. Lagi lapar-laparnya gitu kan. Lalu musim berubah gitu ya. Musim berubah. Banyak transisi terjadi di dalam kehidupan, dan rasa lapar yang seperti itu tidak ada lagi. Langsung kan timbul pikiran, Kezia, kamu tidak mengasihi Tuhan lagi ya? Kamu udah tidak bergantung lagi ya sama Tuhan ya? Kamu mengalami penurunan dalam iman ya? Gitu tau gak sih? Rasa-rasa yang pikiran yang muncul gitu. Dan saat itu aku merasa, oh, shame itu bukannya cuman muncul di area-area kayak dosa, addiction. Itu I've been through that. Bukannya ini tuh hal-hal yang baik yang mungkin, maksudnya aku ngerasa ini kan area-area rohani, tanda kutip. Masa sih ditaruh juga rasa malu ini? Jangan salah saudara-saudara. Justru ya, ini tuh pergumulan bertahun-tahun itu, jadi selalu ya tiap kali ngerasa gak semangat dikit tuh langsung kayak kamu kurang baik gitu ya, kamu kurang mengasihi Tuhanmu gitu. Ini real banget nih gitu ya. Waktu itu saya ke sekolah pelayanan ministry gitu, sekolah ministry online. Nah, sebenarnya saat itu memang udah banyak menerima, ibarat tuh kayak disuapin makanan gitu ya, suapin firman, disuapin segala macam. Tapi itu karena lagi mengalami proses pembedahan hati ya, banyak yang layer yang dibongkar. Mungkin yang sudah mengalami pembedahan hati pasti akan mengerti dan berkata amin, itu tidak mudah gitu. Nah, saat ini karena dalam sekolah itu beneran fokusnya itu hanya hati dibedah tiap hari gitu. Tiap saat tuh dikeluarkan banyak hal di dalam hati, dan sampai satu poin aku bilang sama Tuhan gini, udah ya, aku lagi jujur-jujur aja ya, jadi aku uncensored di sini. Aku bilang, Tuhan, aku muak ya, aku udah nggak mau lagi doa, aku nggak mau baca Alkitab, aku muak. Aku bilang, aku di titik itu ngomong gitu ke Tuhan, sambil guling-gulingan di atas ranjang. Ya nggak usah dibayangin, tapi kayak intinya nggak indah lah gitu ya. Aku meluk guling sambil kayak, aku muak ya Tuhan, aku nggak mau lagi ada di sini, pokoknya moh gitu. Terus Tuhannya saat itu dengan santai ya, dia tuh ngomong, aku dengar dengan nggak telinga audible, tapi di hati aku Tuhan ngomong gini, nah itu ngomong sama aku, artinya kamu doa. So marah-marah, aku jadi terdiam kayak, oh, sebenarnya aku lagi curhat ke Tuhan. Kalau aku emosi dan kesel ini sebenarnya sudah doa gitu. Jadi kayak, oh ternyata ada sebuah pola pikir yang membatasi kalau devotion, doa, quality time, baca firman itu bentuknya harus seperti demikian gitu. Harus ada cara tertentu gitu. Dan begitu caranya berbeda, waktunya berbeda, frekuensinya berubah, rasanya tuh you are not good enough gitu. Masih ada yang kurang gitu. Iya, kurang iman, kurang baik, kurang doa gitu. Tapi momen itu beneran membongkar pola pikir aku gitu ya. Kalau yang namanya anak Tuhan yang sangat mencintai bapaknya itu harus bentuknya demikian gitu. Karena namanya devotion hati ya, itu bentuknya bisa berbagai macam gitu. Not saying kalau nggak usah punya waktu tertentu, itu personal journey masing-masing gitu. Jadi itu beneran, sekarang ya aku belajar untuk tidak mengkotakkan pertemuan dengan Tuhan itu di waktu tertentu. Jadi kayak, sudah kamu devotion hari ini gitu ya. Karena devotion itu beda-beda setiap musimnya. Setiap hari pun kalau Tuhan mau ngajak berbeda, why not gitu ya. Kayak dulu pernah nih, saking aku tuh orangnya sangat terstruktur banget kali ya.
baca Alkitab. Jadi maunya tuh gini, nyanyi dulu gitu kan, nyembah, baca Alkitab, doa gitu kan. Suatu hari lagi lagi nyembah, lagi worship, Tuhan bilang, nggak usah baca Alkitab, be with me, keep worshiping. Di situ aku kayak, oh ya bebas kan, namanya juga quality time sama Tuhan ya. Ya Dia mau bentuknya ngajak kayak kita gimana? bentuknya kayak gimana, Iya. suka-suka bapaknya gitu kan, suka-suka Tuhan gitu. Dan I think itu yang membuat relationship kita sama Tuhan comes alive juga ya sis, karena nggak monoton gitu, nggak Iya. bosen Iya, gitu. Bu. Iya, iya. Dan personally buat aku yang sudah bertahun-tahun struggle, ya setelah melalui titik ngambek itu, apakah aku tidak struggle lagi dengan perasaan tidak layak? Tidak. Masih Mikir ada lagi. lagi. Masih ada lagi masuk season berikutnya yang kayak ngerasa, aduh, kok aku rasanya tidak mencari lagi. Itu serius, itu pemikirannya memang mungkin karena memang dari kecil ya ditanamkan sama orang tua juga, sama culture juga gitu. Kalau ya Sunday school everything itu kan semuanya mengarah kepada waktu devotion itu pagi hari dengan fresh, dengan mungkin dengan kopi dan whatever, which is ya bagus, tapi nggak harus, nggak bukan sebuah formula ya relationship yang itu. menentukan relationship kita sama Tuhan gitu Iya. kan. Dan menarik banget waktu di tengah semua struggle yang tadi itu, aku sempat dengerin kayak satu apa yang namanya table talk gitu ya, kayak ngobrol-ngobrol gini juga dengan leader-leader dari sekolah ministry aku kemarin itu. Ternyata ya leader yang paling tinggi pun dia membuka kalau shame tentang devotional time itu masih ada. Ini keluar dari mulut leaders yang udah kayak ibarat tuh preach to the thousands lah gitu, udah nations, bla bla. Tapi ngomong kayak ada saat-saat di mana ada suara yang ngomong, kayaknya kamu hari ini belum deh kayak satu pasal, atau ya belum kayak setengah jam di dalam hadirat, kamu lalu mau berdoa kesembuhan. Nah itu tetap ada suara-suara ini gitu. Iya. Jadi sekarang I think kenapa kita sharing ini adalah supaya kita bareng-bareng ini apa ya, terpantik nih, ini suara-suara ini ya meskipun berbaunya rohani, berbaunya seperti mempush kita untuk dekat sama Tuhan, tapi apakah ini suara Bapak kita gitu kan? Karena ternyata melalui musim-musim ini, musim-musim yang struggle tadi, ada satu musim juga nih ya, yang waktu Tuhan diem aja nih, dia nggak ngomong apa-apa. Kalau tadi kan Tuhan ngomong ya, diem gitu kan, sampai aku ngomel-ngomel, kok aku nggak gini, push maksa gitu ya, maksa baca Alkitab, maksa segala macam dipaksain. Apapun yang dipaksa tidak enak gitu ya, tidak nikmat gitu ya. Maksudnya kalau memang bukan itu porsi kita, meskipun kita paksain kayak baik, tetap aja tidak senikmat itu gitu kan. Sampai season itu lewat, Tuhan ngomong, ya sekarang kamu lapar, kamu sekarang makan sendiri kan? Oh iya gitu kan? Ya karena kemarin season kamu untuk menerima, sekarang season kamu untuk pour out ke orang, kamu harus makan lebih lagi gitu. Wow, di situ aku kayak, ternyata kotak-kotak aku masih ada gitu. Itulah yang aku tadi keinget ini sih, kalau bahkan di dalam area yang sepertinya ini area tanda kutip rohani, itu shame itu bisa masuk untuk meletakkan beban nih di pundak kita. Seolah ada beban untuk membuktikan nih kalau kita itu layak dicintai sama Tuhan atau layak dipanggil anak. Padahal sebelum kita kenal Bapak kita, melakukan banyak hal itu juga. sebelum kita bahkan tahu perlu baca Alkitab atau whatever lah itu, Bapak udah sayang duluan sama kita dan nggak ada kondisinya gitu, unconditional. Wow, ternyata sudah jam 10.50. Tidak terasa. Masih banyak yang mau kita bahas, tapi kita akan ngebahas ini satu bulan tenang aja. Kita 1 bulan ini akan terus mengupas tentang shame ini, karena ada on the other side of shame itu ada kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan sudah janjikan buat anak-anaknya gitu. Mungkin aku akan masuk ke satu ayat yang tidak ada di slide karena tidak di plan. Dari Roma 8 ya. Sebentar ya. Nah, Roma 8 ayat 1 ya. Aku baca TPT yang versi yang bahasa Inggris kali ya. Oke, aku bacain. So now the case is closed. Kasusnya udah ditutup gitu ya.
Selesai. There remains no accusing voice of condemnation against those who are joined in life union with Jesus, the Anointed One. Jadi katakan di sini, udah ditutup kasus kita. Nggak ada lagi suara-suara menuduh melawan kita yang sudah menjadi satu dengan Tuhan gitu. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah menjadi satu. Kayak tepung dan telur, kita sudah menjadi satu adonan. Jadi martabak. Sudah menjadi martabak. Kita tidak bisa dipisahkan lagi dengan Tuhan. Itu adalah satu kebenaran yang perlu kita pegang nih. Tiap hari kita minum. Yeah. Kita udah menjadi satu dengan Yesus. Yeah. Karena itu, siapa yang berani-berani untuk ngomong, you're not good enough. Yeah. Even di pembacaan kamu sama firman, even di cara doa kamu, even di whatever yang kayaknya baunya rohani. No, nggak ada lagi yang bisa accuse kita. Nggak ada lagi yang bisa bikin sebuah standar untuk bilang you are not lovable, you are not worthy of love. Yeah. Oke. Langsung masuk ke sini aja deh. Nah, ayat 15. Aku langsung masuk ke 15 ya. Nanti dibaca aja nomor 8 ya, karena itu sungguh indah. Ayat 15 aku bacain. And you did not receive the spirit of religious duty, leading you back into the fear of never being good enough. But you have received the spirit of full acceptance and folding you into the family of God. Kita nggak lagi punya spirit of religious duty. Artinya harus kewajiban agama nih. Kamu harus melakukan A, B, C, baru kamu menunjukkan kamu adalah anak yang baik dan dikasihi. Nggak ada lagi A, B, dan C untuk diterima. Yes. Itu kalau ada nih voice kayak gini, shame yang munculnya, kayaknya kurang deh. Kayaknya ide kamu kurang rohani, whatever. That is not rohani. That is the fear of never being good enough, which is bukan dari Tuhan gitu ya. Tapi kita sudah menerima spirit of full acceptance, artinya kita sudah diterima sepenuhnya. Dan enfolding us into the family of God, kita sudah diterima di dalam keluarganya Tuhan gitu ya. Kita jadi satu dengan Kristus gitu. Siapa yang bisa bilang no ke kita gitu? Nggak ada gitu. Not the people around us, not the world, nggak ada siapapun juga. Enemy itu cuma bisa bohong gitu. And you will never feel orphan. Dan kita nggak perlu lagi ngerasa kita itu adalah anak-anak yang nggak punya bapak. Kita punya sosok yang melindungi kita dari tuduhan-tuduhan ini gitu. Our spirits join him in saying the words of tender affection, beloved Father. Dan kita punya Roh Kudus yang akan meneguhkan lagi apa yang Tuhan ngomong. You have a good father. Gitu. Makanya tadi yang tadi kamu ceritain sis tentang suara mau dibungkam. Holy Spirit kan ngomong. Nah, itulah kenapa bersyukurnya kita ya. Kita punya Roh Kudus yang ngingetin sekali lagi gitu. Kalau nih ada kata-kata atau ada pikiran-pikiran yang menuju kepada sekali lagi burdennya di pundak kita, kamu kurang ini, kamu harus itu, supaya gimana kalau dunia tidak berubah karena kamu tidak itu Bapak kita itu paling tahu kita, paling tahu gimana cara membuat kita untuk maju gitu. Jadi bukan karena rasa takut itu gitu. Karena shame selalu put fear in us. Enggak. Bisa aja kita ngelakuin tapi ya dengan rasa takut gitu, dan alasannya itu takut. bener dan Bapak nggak mau kita maju karena rasa takut ketinggalan sama orang lain, takut ketinggalan kegerakannya Tuhan bahkan. Karena Bapak itu yang selalu invite kita ya, bukan karena kitanya jago menginvite diri sendiri masuk ke dalam rencana Tuhan, enggak. Tapi Bapak yang selalu pulang ke rumah, masuk ke dalam rencanaku gitu. Our part is just to respond. Respond. Betul. Jadi ya untuk mengakhiri hari ini, aku mau tutup dengan doa. Bapak, makasih Tuhan karena udah ada kebebasan di dalam kami. Roh Kudus yang membebaskan kami dari semua rasa kalau kami harus, kami kurang, kami tidak diinginkan. Terima kasih karena ada kebenaran kalau kami dikasihi, regardless apapun yang kami pikirkan, perasaan kami. Kami tahu kebenarannya ada di dalam-Mu Tuhan. Continue to speak to us
lanjutkan bicara kepada kami. Di momen-momen kami ngerasa sendiri, di momen kami ngerasa kami kurang, di mana kami merasa perlu membuktikan, bicara Tuhan sama kami, interap pikiran kami Tuhan, dan yakinkan kami sekali lagi kalau benar-benar kami adalah anak yang dikasihi tanpa syarat. Yes. Thank you, Father. We love you, Holy Spirit. In the name of Jesus we pray. Amin.